Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, perkenalkan saya Gina Puspita Nurbaini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan menerapkan skenario segitiga restitusi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut definisi dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Definisi ini menurut Gosen tahun 2004. Melalui restitusi, kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun langkah-langkah restitusi diantaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran dengan kasus yang pertama, tidur di saat jam pelajaran. Skenarionya adalah waktu pada hari Kamis, jadwal mengajar di kelas 10 mengenai materi penginderaan jauh. Namun, selama mengajar di kelas terlihat ada siswi yang duduk di belakang, posisi dekat tembok, tertidur pulas. Misti, tadi ibu lihat kamu di pojokan, kenapa tidur? Maaf ibu, waktu malam Misti kerjain tugas kelompok. Kamu tidur jam berapa? Sekitar jam 1 malam. Kamu begadang? Iya. Kamu tahu kalau begadang itu tidak sehat? Selain begadang itu mengganggu kesehatan, merusak kesehatan, bahkan di hari esoknya itu begadang itu bisa mengakibatkan ketidakfokusan kamu di dalam pelajaran. Nah, apa yang bisa kamu lakukan kalau misalnya ada tugas? Apakah kamu harus begadang seperti itu? Enggak. Dia harusnya seperti apa kalau misalkan ada tugas? Harusnya pulang sekolah langsung ngerjain tugasnya. Di pulang sekolah ya, berarti tidak menggunakan waktu sampai dengan begadang. Nah, kamu mau berjanji? Janji apa yang akan kamu lakukan? Misti berjanji bahwa Misti nggak bakal ngulangin kesalahan lagi untuk tidur di kelas dan begadang di saat waktu sekolah. Baik, kalau begitu berarti kita sudah paham keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa di kelas itu kita harus fokus, tidak datang terlambat, kemudian juga di kelas harus memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Baik, terima kasih. Semoga dengan adanya kejadian hari ini bisa merubah kamu di kedepannya. Tidak hanya di mata pelajaran itu saja kamu seperti ini ya. Jadi penerapan kedepannya pun selama kamu belajar di sekolah ya. Kita yakin, kita paham bahwa keyakinan kita untuk bertanggung jawab, untuk meningkatkan kedisiplinan selama proses pembelajaran harus bisa kita tingkatkan dan kita aplikasikan di sekolah ya. Baik ibu, mohon maaf ya Misti bikin kesalahan. Lalu, penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus 2 yaitu datang terlambat. Skenarionya adalah pada hari Rabu, saat kegiatan belajar mengajar di kelas 10, saya mendapati terdapat beberapa siswa yang datang terlambat. Siswa yang datang terlambat salah satunya saya panggil ke ruangan BK untuk menerapkan skenario segitiga restitusi. Iqbal, tahu kenapa kamu dipanggil? Tahu Bu, tadi saya terlambat masuk sekolah. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah jam 7. Tahu jam berapa harus masuk di sekolah?
Tahu Bu, masuk sekolah harus jam 7. Apakah kamu berangkat dari rumah jam 7, kemudian dengan peraturan sekolah yang harus masuk jam 7, itu bisa on time masuk ini ke sekolah? Tidak Bu, pastinya juga Kita sudah tahu kita salah, harusnya bisa memperbaiki. Namun di sini kita kan bukan mencari siapa yang salah ya. Jadi ibu memanggil kamu ke sini, ibu menanyakan apa, mengklarifikasi juga apakah betul kamu terlambat. Bukan, kita tidak mencari siapa yang salah di sini. Nah, alasan kamu kenapa datang terlambat? buat terlambat itu tidak ada kendaraan ke sekolah. Kendaraan kan ini ada angkot. Ya, itu Iqbal nunggu angkotnya lama Ibu. Lama. Kalau misalkan sudah tahu nunggu angkot dan tidak ada kendaraan di rumah, kira-kira harus berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6 itu kamu yakin kalau misalnya bisa datang tidak terlambat tepat waktu ke sekolah? Kamu tahu keyakinan yang sudah disepakati di kelas? Tahu, yaitu bertanggung jawab dengan sesuai kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan? Tidak masuk kelas tepat waktu dan harus bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas. Masuk jam 7 diawali dengan literasi, walaupun diawali dengan literasi, kita harus tetap masuk jam 7 dan harus sepakat dengan kesepakatan kelas. Kamu sudah tahu keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Nah, apa yang bisa kamu ubah dari kejadian hari ini untuk kedepannya nanti? Masuk kelas tidak terlambat, berangkat sekolah juga tidak terlambat, dan berangkat dari rumah ke sekolah itu harus kurang dari jam masuk sekolah seperti jam 6 kita harus berangkat dari sekolah dari rumah. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya. Semoga bisa merubah. Ibu, saya juga meminta maaf sebelumnya saya sudah terlambat masuk kelas dan terlambat juga sekolahnya, Bu. Dan saya janji saya akan merubah jadwal saya untuk masuk ke kelas. Oke, baik. Kalau begitu semoga dengan adanya kejadian seperti ini hari ini itu bisa membuat kamu makin berubah dan makin konsekuen terhadap keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya, bahwa sekolah ini kan sesuai peraturan masuk jam 7. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya. Semoga bisa merubah. Ibu, saya juga meminta maaf sebelumnya saya sudah terlambat masuk kelas dan terlambat juga sekolahnya, Bu. Dan saya janji saya akan merubah jadwal saya untuk masuk ke kelas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini yaitu demikian video tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.